saja saya bahas tentang wasiat-wasiat dari para aslafun saleh tentang pernikahan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku sorgaku. Sering kita mendengar hadis tersebut. Rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang besar, bukan rumah tingkat, bukan rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukan. Bukan suami yang kaya, bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik, bukan istri yang pintar dalam urusan dunia. Baiti jannati, rumahku sorgaku adalah suami yang taat kepada Allah, suami yang patuh kepada Allah, suami yang bisa menjadi imam yang baik bagi anak dan istrinya, seorang suami yang mendidik anak istrinya menuju ridhonya Allah, suami yang bisa menggandeng anak istrinya menuju surganya Allah, seorang istri yang solehah, seorang istri yang alimah, jayyi'ah, abidah, zahidah, wari'ah, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya, seorang istri yang sabar dalam mengurusi urusan rumah tangganya, seorang istri yang meletakkan dirinya di bawah kaki suami dan meletakkan suaminya di atas kepalanya, seorang istri yang meletakkan dirinya di bawah kaki suami dan meletakkan suaminya di atas kepalanya. Rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi. Ini baiti jannati, ini rumahku sorgaku. Walaupun tinggalnya di bawah jembatan, walaupun rumahnya dari kardus, kalau isi rumah itu suami, istri, anak-anak yang taat kepada Allah, baiti jannati, itu rumahku sorgaku. Oleh karenanya wasiat saya yang pertama bagi mempelai wanita, bagi mempelai perempuan khususnya dan umumnya, bagi ibu-ibu yang telah menikah yang ada pada malam hari ini yang hadir, wahai para istri-istri, jadilah engkau istri-istri yang salehah, istri-istri yang ikhlas menerima kekurangan suami. Orang sekarang, saya bukan mau sombong, beb, saya sehari nikah kalau mau 7-8 bisa saya nikah. Mau cari istri yang cantik banyak zaman sekarang ini, mau cari istri yang kaya raya banyak. Yang susah itu cari istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Sebab perempuan sekarang ini ikhlasnya terima kelebihan doang, nerima kekurangannya suami nggak mau. Suaminya susah nggak mau diterima, suaminya miskin nggak mau diterima, suaminya jelek, monyong nggak mau diterima, nerima kelebihannya doang. Itu yang pertama, yang paling penting. Dengar ibu-ibu, yang pertama, jadilah engkau seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suamimu. Jangan banyak ngeluh sama suami, jangan seret rezeki suami. Kamu ibu-ibu banyak ngeluh, seret rezeki kamu punya suami. Jangan banyak ngeluh, terima apa adanya. Ibu-ibu tahu, wanita-wanita di Hadramut itu mereka kalau beras habis, susu habis, lauk pauk habis, mereka nggak ngomong sama suaminya, abah beras habis, abah susu habis, enggak. Mereka menjaga perasaan suami, takut suaminya lagi nggak punya uang, takut suaminya lagi kosong. Terus bagaimana cara mereka? Cara mereka kalau beras habis, nanti karung beras itu mereka taruh di tempat yang mencolok, depan pintu seumpama. Jadi suaminya masuk, oh udah habis beras, suaminya pergi beli beras. Garam habis, nanti kotak garam itu ditaruh di tempat yang mencolok. Jadi nggak ngomong, mereka ngejaga perasaan suami. Jadi suaminya lihat, oh udah habis garam, suaminya pergi. Harus ikhlas menerima kekurangan suami. Kemudian yang kedua, jadikan para wanita-wanita sahabat-sahabat Nabi Muhammad menjadi uswah dan gudwah bagi kalian. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyatul Ridha, Sayyidatuna Fatimatul Zahra, Ummu Sulaim, Ummu Salamah, Siti Khansa, Asma binti Abi Bakar, bagaimana Sayyidatuna Mutiyah. Jadikan mereka-mereka sebagai teladan kamu. Jangan kamu jadikan para artis, jangan kamu jadikan orang-orang fasikah, jangan kamu jadikan orang-orang jahilah sebagai kamu punya teladan di dalam rumah tangga kamu.
jadikan Sayyidatuna Mutiyah. Bagaimana Sayyidatuna Mutiyah? Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku kasih tahu kamu seorang wanita yang kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraanmu. Siapa dia? Dia adalah Mutiyah. Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah untuk pergi mencari Sayyidatuna Mutiyah. Maka pergi Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah pergi. Sayyidina Hasan waktu itu masih kecil. Sayyidina Hasan pengen ikut, akhirnya diajak Sayyidina Hasan. Diketuk pintu rumah, assalamualaikum, tidak dibuka. Assalamualaikum, tidak dibuka. Dijawab waalaikumsalam. Siapa? Dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah, ana Fatimah bintur Rasul, aku adalah Fatimah putrinya Rasulullah. Oh iya wahai Fatimah, kamu bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh maaf, kamu tidak boleh masuk karena kamu bersama laki-laki. Tapi dia anakku masih kecil. Walaupun masih kecil, aku belum izin kepada suamiku. Balik lagi kamu besok, aku izin dulu kepada suamiku. Pulang Sayyidatuna Fatimah. Besoknya bawa Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pengen ikut. Ketuk lagi pintu rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Ana Fatimah. Oh ya wahai Fatimah, Hasan udah dikasih izin oleh suamiku. Tapi kalau Husain belum, kamu kan bersama Husain, balik lagi besok. Aku izin dulu kepada suamiku, boleh nggak Husain masuk ke rumah ini? Sampai segitunya saudara-saudara, tidak berani memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya padahal anak kecil. Ini ibu-ibu zaman sekarang, suaminya nggak ada, Pak RT datang, Pak RW datang, dimasukkan. Jangankan orang lain, kakak suami kamu, kakak laki-laki, adik laki-laki suami kamu bukan muhrim, tidak boleh kau masukkan ke rumah apabila suami kamu tidak ada dalam rumah. Ini masalah yang kamu anggap sepele. Ini yang biasa terjadi di mana-mana. Suami lagi nggak ada di rumah, asal masukkan sembarang, laki-laki bertamu langsung disuruh masuk. Jangan. Akhirnya masuk Sayyidatuna Fatimah. Beliau lihat biasa-biasa aja, ini Sayyidatuna Mutiyah. Ahli ibadah? Bukan. Ahli agama? Bukan. Ahli puasa? Bukan. Ahli zikir? Bukan. Terus amal apa yang ia kerjakan sehingga nanti di akhirat bakal megang tadi kendaraanku? Tiba-tiba beliau melihat ada 3 buah benda yang sangat dikeramatkan, jadi ditaruh di tempat yang tinggi. Apa 3 buah benda itu? Pertama lap, yang kedua gunting, yang ketiga cambuk. Beliau nanya, untuk apa ini lap wahai Mutiyah? Kata beliau, ini lap aku gunakan ketika suamiku pulang cari nafkah. Aku lap seluruh keringatnya yang jatuh, karena keringat itulah yang keluar untuk memberikan aku nafkah. Ibu-ibu di sini ada yang kayak begitu? Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa ini cambuk? Dijawab, aku masak untuk suamiku. Setelah selesai masak, aku kasih makanan itu. Suamiku makan. Selesai suamiku makan, aku kasih cambuk. Wahai suamiku, ini cambuk. Kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk. Ibu-ibu di sini ada yang begitu? Hah? Kalau suami ngeluh makanan gak enak, ibu-ibu bilang apa? Masak aja sendiri, gitu. Yang ketiga gunting. Untuk apa ini gunting? Ketika suaminya mau tidur, dia kasih itu gunting. Wahai suamiku, ini gunting. Kalau dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang salah, ada kata-kataku yang tidak mengenakkan perasaanmu, aku rela, aku ridho engkau gunting lidahku. Zaman sekarang kamu mau cari di mana perempuan kayak begitu ya Husain? Tidak ada. Nah, oleh karenanya jadikan beliau-beliau sebagai teladan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, wa gadaman bi gadamin. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Ikuti mereka, para sahabat-sahabat wanita. Bagaimana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil tua, lagi hamil tua, beliau rela panas-panasan berjalan kaki, tidak beralas kaki, hanya untuk membawakan makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti itu pengorbanan wanita terdahulu untuk Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, wasiat saya bagi para ibu-ibu, ingat kata Nabi apa? Andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia,
akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Andaikan boleh, sayang, tidak boleh manusia bersujud kepada manusia, maka taatlah kalian, patuhlah kalian kepada suami kalian. Ridha Allah kepada kalian berada melalui ridha suami kalian. Walaupun kalian sholat sampai bengkok, kamu sholat sampai bengkok kayak busur panah, walaupun kamu sujud sampai dahinya hancur, kamu puasa sampai badan kurus tinggal tulang, kamu sodakoh sampai harta kamu habis, kalau tidak dapat ridho suami, tidak bakal dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.